Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurse Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing tentang proses keperawatan pada area keperawatan gawat darurat. Ya, langsung saja. Jadi, pendekatan proses keperawatan dalam area keperawatan darurat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah waktu kita terbatas. Kenapa waktu terbatas? Karena orang-orang dengan gawat darurat itu tidak tidak mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Kita harus mampu segera mengambil keputusan bagaimana menyelamatkan nyawa pasien. Ya, waktu terbatas sekali. Sehingga gerak cepat sangat diperlukan. Yang kedua adalah kondisi klien memerlukan bantuan segera. Ya, tidak mungkin kondisi gawat darurat. Kemudian kita bilang tunggu besok ya. Harus segera dilakukan tindakan. Soalkan kecelakaan lalu lintas. Tidak mungkin besok baru dilakukan tindakan. Karena dia lagi kondisi gawat darurat. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pelayanan definitif di unit lain seperti OK dan ICU. Yang keempat itu adalah informasi yang terbatas. Orang-orang di dalam gawat darurat itu kita tidak mungkin kaji mana pasiennya, mana keluarganya, bagaimana ini, bagaimana. Karena dia dalam kondisi, apalagi pada orang-orang yang tidak ditemukan keluarganya, yang dibawa langsung dalam kondisi sendiri, maka langsung lakukan saja tindakan khususnya dalam pembunuhan. Kalau kita perawatan itu berfokus pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar manusianya. Dan yang kelima adalah peran dan sumber daya petugas. Tidak semua kita pernah mengikuti pelatihan BTCLS atau BLS, Basic Life Support. Jadi bagusnya penetapan pada perawat-perawat yang berada di ruang IGD gawat darurat itu adalah perawat-perawat terlatih, khususnya pernah mengikuti pelatihan Basic Life Support. Kemudian bagaimana dalam proses surveinya, pemberian asuhan keperawatannya, kita dalam kondisi gawat darurat, maka kita harus memperhatikan A, B, C, D, dan E. Apa itu A-nya? A-nya di sini adalah airway. Bagaimana kelancaran jalan nafasnya? Ini meliputi pemeriksaan adanya apakah ada obstruksi jalan nafasnya, obstruksi total kah, atau parsial kah, ya? Kemudian apakah ada fraktur pada tulang wajahnya, ya? Nah, sehingga bagaimana usaha kita melakukan pembebasan jalan nafas dengan tetap memperhatikan tulang vertebra cervicalnya, tulang cervicalnya. Karena pada kasus-kasus gawat darurat kita harus hati-hati ini cedera cervical. Salah satu yang bisa dilakukan adalah gambar di samping, itu chain lift dan head tilt dan jaw thrust. Chain lift kita angkat dagunya, head tilt kita tekan dahinya, kemudian jaw thrust kita buka jalan napasnya, rahangnya. Pada penderita yang dapat bicara, kita anggap jalan napas bersih. Kalau dia mampu berbicara, oh tolong saya, berarti tidak ada hambatan jalan napas. Biasanya pada kasus-kasus ini adalah orang-orang yang misalkan tidak sadarkan diri, terdengar suara ngorok, kemungkinan ada darah di jalan napas, ya, atau lidahnya jatuh ke belakang karena tidak sadar. Tetapi penilaian ulang terhadap airway harus tetap dilakukan. Selama memeriksa dan memperbaiki airway, harus diperhatikan bahwa tidak boleh dilakukan ekstensi, fleksi, rotasi dari leher. Kenapa? Karena kita selalu curigai terjadi cedera cervical. Ya. Ini yang perlu diingat. Anggap selalu ada fraktur cervical. Yang tadi, konsep yang pertama. Selalu anggap ada fraktur cervical. Yang kedua, harus selalu dilakukan usaha untuk menjaga jalan nafas. Ya, kalau perlu memasang airway definitif bila diperlukan. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenali kemungkinan gangguan airway. Ini yang bisa kita lakukan dengan reevaluasi. Selalu evaluasi. Pokoknya setiap ada kecelakaan, walaupun nanti sudah sementara di ambulans, tetap lihat apakah lancar airway-nya. Permasalahannya, ini permasalahan yang mungkin kita akan temukan. Walaupun segala usaha terlakukan, terkadang pengelolaan jalan nafas sangat sulit dan malah tidak tercapai. Ya, ini mungkin disebabkan karena gangguan alat, contohnya lampu laringoskopinya tiba-tiba mati atau beberapa hal yang lainnya.
intubasi endotrakeal gagal, ya. Usaha intubasi endotrakeal ini ternyata menyebabkan obstruksi total, ya. Kesulitan-kesulitan di atas tidak selalu dapat dicegah, tapi kemungkinannya harus diantisipasi, ya. Nah, itu E-nya. Sekarang apa B-nya? B-nya adalah breathing dan ventilasi. Airway yang baik tidak menjamin ventilasi yang baik. Jadi pertukaran gas yang terjadi pada saat bernapas mutlak untuk pertukaran oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ventilasi yang baik meliputi fungsi baik dari paru-paru dan dinding diafragma. Kalau kita ikut BLS, pasti akan diajarkan bagaimana caranya menilai ini ventilasinya. Kita rasakan nafasnya, kemudian kita dengarkan, kemudian kita lihat pergerakan parunya. Saya kira ini sudah pernah diajarkan, ya. Permasalahannya adalah kita, yang pertama, tidak bisa membedakan gangguan airway terhadap gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua, penderita dalam keadaan tachypnea, dyspnea, atau tension pneumotoraks yang dapat menyebabkan gangguan airway. Kemudian yang ketiga itu adalah bila dilakukan intubasi endotrakeal disertai ventilasi tambahan, kemungkinan prosedurnya sendiri menyebabkan tension pneumotoraks. Jadi terkadang intervensi yang kita berikan sendiri yang menyebabkan dari tension pneumotoraks sehingga kita sulit menilai ventilasi pergerakan parunya. Kalau kita pasang tadi intubasi endotrakeal tube, maka pergerakan tension pneumotoraksnya bisa terjadi, ya. Kemudian yang C itu tentang sirkulasi, bagaimana mengontrol pendarahan. Jadi ada dua di sini, volume darah dengan perdarahannya. Di volume darah ada dua. Yaitu yang pertama adalah suatu keadaan hipotensi yang harus dianggap disebabkan karena hipovolemia sampai terbukti dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, ada 3 penemuan klinis yang dalam hitungan detik dapat memberikan informasi mengenai keadaan hemodinamik. Yang pertama, tingkat kesadaran. Kalau dia tingkat kesadaran yang terganggu, kemungkinan besar bisa terjadi karena pendarahan. Cairan keluar sehingga terjadi shock. Perfusi darah otak berkurang, menyebabkan kesadaran menurun. Kemudian kita bisa lihat dari warna kulit. Apakah dia warna kulitnya pucat? Kalau pucat berarti jelas terjadi hipovolemia. Kemudian apakah dia kulitnya kemerahan? Berarti ada trauma. Ya. Kemudian nadinya, kita periksa nadinya. Apakah nadinya seperti arteri femoralisnya, arteri karotisnya, kekuatan nadinya, dan kecepatan dan irama. Kita periksa. Jadi ini prediksinya. Nadi yang tidak cepat, kuat, dan teratur biasanya merupakan tanda dari normovolemia. Kemudian nadi yang cepat dan kecil merupakan tanda dari hipovolemia atau penyebab lain. Ini ada prediksinya. Kemudian yang kedua adalah perdarahan. Perdarahan bisa kalau punya perdarahan minor bisa ditekan untuk menghentikan perdarahannya. Tapi kalau tidak ada bisa dilakukan ditahan menggunakan rim atau tourniquet kalau ada. Saya kira kalau di kondisi-kondisi kecelakaan sulit menemukan tourniquet, ya. Tapi ini sebenarnya tourniquet tidak dianjurkan dengan ini karena bisa merusak jaringan, ya. Ini ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa ditemukan. Yang pertama, orang tua walau dalam keadaan sehat sulit untuk meningkatkan denyut jantung dalam keadaan hipovolemia. Akibatnya takikardia mungkin tidak terlihat pada orang tua walaupun sudah hipovolemia. Kemudian pada atlet mempunyai cadangan fisiologis yang besar, lagi pula biasanya dalam kondisi bradikardi dan memungkinkan tidak ditemukan takikardi walaupun dia kondisinya sudah hipovolemia. Ini pada anak kecil bisa tiba-tiba langsung terjadi shock, ya. Kemudian harus selalu diwaspadai pada penderita yang kelihatan normal. Di gawat darurat itu semua mungkin saja terjadi. Selalu dalam kondisi, pertimbangkan dalam kondisi yang sebenarnya kayak tadi, kita harus selalu curigai dia terjadi cedera servikal. Kemudian di sini pada sirkulasi kita harus selalu curigai dia terjadi gangguan hemodinamik. Kemudian disability atau kita evaluasi neurologis. Di neurologis kita fokus pada AFU, yaitu alert, kesadarannya. Kemudian V-nya adalah respon terhadap rangsangan vokal, yang biasa dipanggil namanya. Contoh, Pak, siapa namanya? Jangan sampai ini ada biasa mungkin warga ini, orang sudah kecelakaan, tanya nama lagi. Padahal ini kita fokusnya adalah melihat respon vokalnya. Kemudian P-nya, respon terhadap nyeri. Bisa dicubit, ataukah yang paling sering adalah menekan bagian prosesus sternum. Kita tekan di situ.
kayak menjitak, tapi ditekan lama, itu akan menimbulkan respon nyeri. Kemudian U-nya adalah unresponsive, tidak merespon. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai GCS-nya. Dia masuk dalam GCS berapa. Ini permasalahannya adalah orang tua walau dalam keadaan sehat sulit untuk meningkatkan denyut jantung, sama tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah exposure. Jadi kita mau lihat semua, mengevaluasi pasien, biasanya dengan membuka pakaian penderitanya. Meskipun kita harus periksa semua, maka kita harus perhatikan kondisi sekitar. Yang tadi fungsi kita salah satunya adalah sebagai perawat di gawat darurat adalah fungsi sebagai advokasi, membela. Salah satunya adalah privasi pasien. Berikan selimut yang hangat, ruangan yang cukup hangat, kemudian berikan jaga suhu tubuh pasien. Permasalahan yang selalu kita temui, pasien yang datang itu sudah dalam kondisi hipotermi. Kenapa? Karena dari luar kecelakaan, mungkin jarak yang cukup jauh ke tempat pelayanan kesehatan, misalkan ke rumah sakit, maka sepanjang jalan dia seadanya. Kalau kita lihat di kondisi di luar negeri, berbeda ya. Kalau dilihat di TV-TV, pada kasus penanganan pasien yang kecelakaan, biasanya di ambulans, mobil ambulansnya, keluar di kereta, langsung diberikan selimut. Ini mungkin bisa jadi masukan juga buat kita. Pada kondisi kasus-kasus kecelakaan, harus ada selimut yang standby. Perhatikan kalau kita nonton film ya. Jadi jangan sampai kita hanya nonton film hanya sekedar lewat, tapi jadi pembelajaran buat kita juga. Karena apa? Ini masalahnya. Mereka sudah hipotermi saat dibawa ke rumah sakit. Hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang perawat adalah, yang pertama adalah memonitor EKG-nya, kemudian kolaborasi pemasangan kateter urin jika diperlukan, NGT bisa diperlukan, kemudian monitor AGD-nya, analisis gas darahnya, monitor tekanan darah, kemudian saturasi oksigen tetap terpasang. Saya kira itu untuk pendekatan nasional keperawatan pada pasien gawat darurat. Sekian, terima kasih. Jika ada yang belum dimengerti atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya kira yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.